Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi PJOK kelas 2, tema 1, subtema 2, yaitu gerak lokomotor berlari. Apakah anak-anak masih ingat apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat. Contohnya seperti berjalan, berlari, dan melompat. Kita ulangi lagi ya. Gerak lokomotor adalah gerak yang ditandai dengan perpindahan tempat. Contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan fokus pada materi berlari. Bagaimana cara berlari yang baik? Perhatikan sikap tubuh ketika berlari. Kepala tegak, bahu santai dan tidak diangkat. Tangan agak menggenggam. Lengan di samping badan membentuk sudut 90 derajat. Badan tegap, tidak membungkuk. Jangan angkat kaki terlalu tinggi dan ujung kaki menghadap ke depan. Telapak kaki jatuh pada tumit, bukan pada ujung kaki. Nah, itu adalah cara berlari yang baik. Sampai jumpa. Cara berlari ada dua, yaitu lari pendek dan lari panjang. Lari pendek adalah lari dengan jarak langkah kaki pendek, sedangkan lari panjang adalah lari dengan jarak langkah yang panjang. Berikut adalah contoh cara melakukan lari pendek. Anak-anak melakukan lari tetapi dengan langkah kaki yang pendek. Berikutnya ini adalah contoh melakukan lari panjang. Anak-anak melakukan lari dengan langkah kaki yang panjang. Berikutnya kita akan melakukan latihan lari melewati bambu. Atur jarak bambu tidak terlalu jauh agar kita bisa melakukan latihan lari pendek. Selanjutnya kita akan melakukan latihan lari melewati ban. Jika di rumah kalian tidak ada ban bekas, maka kalian bisa menggunakan kon, kertas, batu, atau alat apapun yang ada di rumah kalian. Atur jarak kertas atau kon agak jauh sehingga kita bisa melakukan latihan lari panjang. Selanjutnya, kita akan melakukan permainan bentengan. Peraturan permainan bentengan. 1. Permainan ini dimulai dengan dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 sampai 8 orang. Masing-masing kelompok memilih tiang atau pilar sebagai benteng atau markas. Para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan untuk membuatnya tertawan atau tertangkap. Pemain dalam kelompok saling menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh tiang atau markas lawan sambil meneriakkan kata benteng. Grup yang berhasil mengambil alih benteng dialah pemenangnya. Permainan tradisional bentengan diawali dengan menentukan tim dengan home Pimpa Aleum Gambreng membagi tim putih dan tim hitam. Setelah terbagi, maka kedua kapten melakukan switch untuk menentukan siapa yang akan maju terlebih dahulu. Setelah ditentukan siapa yang maju, maka permainan dimulai. Tim dibagi dua menjadi 5 melawan 5. Kemudian satu pemain maju ke depan bergantian satu sama lain sampai ada yang terkena bahkan tertangkap di area benteng pertahanan lawan atau kawan, maka dia harus dibebaskan dengan cara menyentuh tangan kawannya. Dalam peraturan permainan bentengan,
pemain harus menyentuh bentengnya sendiri dulu untuk maju ke depan. Jika lawannya maju juga, maka ada istilah tua dan muda. Ketika kalah tua, menyentuh pemainnya, maka pemain tersebut tertangkap ke benteng pertahanan sendiri. Tapi begitu pula sebaliknya, jika dia tua dan yang muda, maka dia harus mengambil lawannya ke benteng pertahanannya. Dalam permainan bentengan, dinyatakan pemenang atau mendapatkan poin apabila lawan tersebut menyentuh benteng pertahanan lawan tanpa terkena oleh lawannya. Maka dinyatakan poin atau kemenangan untuk tim tersebut. Selanjutnya, ini adalah tugas kalian di rumah. Praktikkan lari pendek dan lari panjang, serta lari melewati bambu dan lari melewati ban bekas. Jika tidak ada kedua alat tersebut, kalian boleh menggunakan